perguruan tingginya masing-masing. Gitu. Agar Bapak Ibu sekalian yang ingin disertifikasi bisa masuk ke dalam nominasi. Tadi yang disampaikan oleh Mas Mahendra. Apa itu nominasi? Nominasi itu artinya syarat 1 sampai 4 ini sudah beres, ada di sister. Yang belum adalah syarat 5, 6, 7, 8. Gitu. Yang harus secepatnya diselesaikan agar Bapak Ibu menjadi eligible. Syarat 1 memiliki INIDN atau NIDK. Mestinya Bapak Ibu semua sudah harus mempunyai ini semua. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Mestinya Bapak Ibu di sisternya, jika ingin di Serdos, gitu, harus punya ini semua. Harus memiliki pangkat golongan ruang atau in-passing. Harus mempunyai. Syarat keempatnya, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut semenjak TMT. Jadi 4 syarat yang di atas ini harus beres dulu. Baru Bapak Ibu bisa masuk ke nominasi. Apa itu nominasi? Nominasi yang tadi disebutkan ada BKD, ya dalam hal ini LKD-nya ya, laporan kinerja dosen, ada TKDA, ya, ada TKBI, dan terakhir pekerti AA. Inilah yang disebut nominasi. Lanjut, Mas. Ya. Nanti setelah eligible, ya, nanti akan dibuat ranking lagi, ya, secara nasional, ya, untuk memotong yang masuk ke gelombang 1, gelombang 2. Ya, dilihat dari jabatan akademik, pendidikan terakhir, nilai kemampuan bahasa Inggris dan TKDA, ya, pangkat golongan. Jadi maksudnya, ya, yang jabatan akademiknya tertinggi mempunyai ranking paling tinggi, gitu. Nah, oke. Tahapan Serdos itu kita sebut T1, T2, T3. Hanya 3 tahapan ini. Tadi yang disebut dengan T1, lanjut aja, Mas. Nah, T1 itu adalah ini bagian tadi 1 sampai 8. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beres 1 sampai 8, ya, itu Bapak Ibu sudah masuk yang disebut dengan eligible. Silahkan, tadi ada data-data, sekarang yang eligible baru 2000-an. Tapi di daftar tunggunya, ya, ada 16.000 yang nominasi. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan Bapak Ibu lihat di sisternya, bagian apa yang kurang dari 1 sampai 8 ini. Terutama yang 5, 6, 7, 8. Jika ingin masuk nominasi, 5, 6, 7, 8 ini harus segera dipenuhi. Setelah bagian 1 sampai 8 ini dipenuhi, kita akan masuk ke tahapan 2. Ini dia yang tadi disebutkan. Dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ini yang disebut dengan PDD UKTPT. Ya, pernyataan diri dosen. Terus ada nanti data penilaian persepsional tadi yang sampaikan berulang-ulang dari bawah, dari mahasiswa, dari sejawat, dari atasan. Tadi sudah disebutkan juga, Mas Mahendra sudah menjelaskan. Yang pertama tahapannya adalah setelah Bapak Ibu eligible pasti harus membuat daftar riwayat hidup. Gitu. Ikuti saja apa yang ada di dalam sister. Itu sudah dituntun, sudah dipandu, ya. Sangat mudah gitu, ya, membuat daftar riwayat hidup ini. Kenapa? Karena semua datanya sudah tersedia, tinggal diambil di mana, gitu. Tadi Mas Mahendra sudah jelaskan bahwa itu datanya ada semua. Berikutnya lagi dokumen ijazah dan SK penetapan Japung, ini juga mestinya sudah ada semua. Ya. Nah, ini yang tadi jadi pertanyaan terus, dokumen laporan kinerja dosen, betul. LKD ini sampai saat ini belum seluruh perguruan tinggi menggunakan yang by system. Tadi Mas Mahendra sudah sampaikan, belum menggunakan by system yang ada di sister. Kita masih memberi ruang, ya, untuk Bapak Ibu yang calon yang akan disertifikasi, minta kepada perguruan tingginya, perguruan tinggi pengusulnya, untuk membuat LKD. Tadi ada pertanyaan, apakah LKD-nya harus tanda tangani asesor? Jawabannya adalah tidak. Yang penting adalah LKD-nya itu
ditandatangani oleh pimpinan yang bertanggung jawab mutlak terhadap isi LKD-nya. Siapa itu pimpinan? Bisa dekan, bisa wakil rektornya. Ya, itu saya rasa sekaligus menjawab ya Mas Gi yang tadi ya. Yang berikutnya dokumen TKDA, TKBI, TKDA dan TKBI. Jadi ya, tadi juga sering selalu orang bertanya mengenai skor terbaik. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu boleh tes berulang-ulang. Yang kami simpan, yang kami akui, yang akan kami pakai adalah skor terbaiknya. Ya, sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi, bagi Bapak Ibu yang pernah sekolah di luar negeri, yang pernah sekolah di Inggris, di Amerika, di Australia, nggak usah khawatir. Buktikan saja dulu pernah mengambil TOEFL, pernah mengambil IELTS, skor terbaiknya, silahkan diunduh. Ya. Oke. Terus berikutnya juga sertifikat pekerti AA. Nanti di bagian peralihan ada. Jadi Bapak Ibu masih diberi kesempatan ya untuk mengunduh, mengupload sendiri ya sertifikat pekerti AA ya. Jika didapat sebelum tanggal berapa Juli tahun lalu gitu ya. Dari ya dari lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh Dikti. Ini sangat jelas ya di aturannya, nanti diperjelas lagi oleh Mas Gi di bagian belakang ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu tadi membuat PDD UKTPT ya, dokumen pernyataan diri. Ini selalu dijadikan pertanyaan juga ya, apa sih isinya ini gitu, selalu disampaikan. Yang pertama nanti Bapak Ibu harus membuat audio visual ya, audio visual pengajarannya. Apa itu isinya dan seterusnya, nanti di bagian belakang akan lebih detail lagi ya. Dan Bapak Ibu harus menjadi bintang filmnya gitu. Jadi harus ada Bapak Ibu adalah yang mencontohkan diri sendiri bagaimana mengajar. Yang pertama adalah menceritakan dulu lah gitu. Ini nanti waktunya maksimal 30 menit, nanti di detailnya ada di bagian belakang ya. Tapi kurang lebih isinya adalah deskripsi mengenai mata kuliah itu ya. Bagaimana cara mendeliverinya, menilainya, asesmennya, evaluasinya, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir adalah data hasil yang penilaian persepsional tadi itu. Bagaimana mahasiswa melihat kita, bagaimana teman sejawat melihat kita, bagaimana dosen atasan melihat kita. Perlu diperhatikan untuk teman-teman yang masih tugas belajar dan seterusnya. Ya. Ini langsung diberi nilai poin 4 ya, Mas Gi ya. 4 untuk unsur mahasiswa ya. Ya, untuk unsur mahasiswanya, tugas belajar. Ya. Lanjut. Ya, ini ada beberapa terminologi, beberapa ya bahwa penyelenggara Serdos itu betul Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, perguruan tinggi penyelenggara. Ini yang disebut dengan PTPS, perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Bapak Ibu dari perguruan tinggi pengusul dan LL Dikti. Lanjut. Ini arti PTPS ya. Lanjut lagi. Ini PTU, artinya perguruan tinggi pengusul. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mahendra, masing-masing di sisternya mempunyai peran masing-masing. Ya. PTPS mempunyai perannya, PTU mempunyai perannya, gitu. Tadi disampaikan oleh Mas Mahendra. Yang jelas PTU juga bisa melihat daftar dosen yang disertifikasi di perguruan tingginya, di mana dia juga harus memonitor. Ya. Ini sebagai ya, mulai dari yang ini saya rasa liwatin sajalah. Ya. Silakan Mas Gi diteruskan. Alur sertifikasinya ini juga sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk alurnya sudah dijelaskan tadi sampai tahap dari mulai sekarang ini adalah calon DIS Bapak Ibu, nanti di tanggal 16 sesuai dengan jadwal akan dirilis mereka yang akan menjadi DIS berdasarkan syarat 1 sampai dengan 8 itu nanti akan Bapak Ibu masuk di dalam DIS dan kemudian ketika setelah selesai menyusun
PDD UKT-PT, kemudian penilaian persepsionalnya selesai, maka akan dilakukan penilaian oleh PTPS ya, penyelenggara. Jadi mereka yang akan menilai. Jadi yang menilai itu bukan dikti ya, Bapak Ibu ya. Ini yang juga sering terjadi kesalahpahaman bahwa yang menilai adalah PTPS. Yang menerbitkan sertifikat adalah PTPS bagi yang lulus, yang mencabut nanti juga PTPS kalau ada hal-hal tertentu yang kiranya mau dicabut misalnya, itu adalah PTPS. Nomor registernya yang mengeluarkan adalah kementerian, seperti itu. Nah, ini yang penetapan calon DIS ini terkait dengan syarat itu yang berubah di tahun 2022 adalah bahwa masa kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Kalau tahun lalu itu dihitung per 1 Januari tahun pelaksanaan CEDOS, kalau sekarang adalah per tanggal 1 bulan di mana setiap gelombang dari CEDOS itu akan diangkat. Jadi lebih humanis sekarang ya. Jadi ini mengikuti usulan dari Bapak Ibu semuanya ditampung, kemudian ini disepakati seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang tadi bertanya misalnya dia TMT-nya 2 tahun itu usianya sampai dengan di bulan Juni, ya maka dia akan dapat ikut di gelombang kedua, pasti seperti itu. Ya, insya Allah kalau mengikuti syaratnya akan masuk di gelombang kedua. Jadi perubahannya di situ. Kemudian berkaitan dengan LKD tadi sudah jelaskan bahwa yang mengupload adalah PTU, PSDPTU, bukan dosen yang bersangkutan. Nah, ini yang kabar gembira Bapak Ibu yang tadi juga ditanyakan, passing grade-nya kok tinggi banget? Enggak. Bahkan di tahun ini atas usulan dari Bapak Ibu merespon keluhan dan sebagainya, ini kabar gembira, Bapak Ibu patut untuk bersuka cita gitu. Passing grade untuk TKDA masih tetap 530, TKBI yang berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris diturunkan, disesuaikan seperti itu menjadi 455, yang dulu adalah 477. Nah, sekarang sudah 455 untuk TOEFL ITP, CBT 137, IBT 47, IELTS 4,5. Kemudian yang skor dalam negeri Bapak Ibu dapat dilihat di sini ya. Untuk dari perguruan dari TEFLIN atau TOEP itu menjadi 41 atau 434. Kalau yang menggunakan dulu skor lama 434, 41 yang skor 100-an. UGM ASEP itu 217, turun ya dari yang awal dulu. EPT UI itu 474, LPT 68, TEAP 63, Pro TEFL itu UNY 50, TESOL UPI itu 58 atau 467, UMM atau TAIP itu 292. Yang ini yang bagi yang pernah menggunakan TOEFL-nya, bukan TOEFL-nya ya, tes EFL-nya dari ITS yang sebelum 11 Agustus 2021, maka bisa menggunakan yang 465 ini. Ya, jadi yang setelah ini, yang warna hitam ini yang dipakai, yang sementara ya. Nanti kalau ada edaran lagi, ada perubahan tambahan lagi, ya nanti kita infokan. Jadi yang ini yang sementara yang sudah diberikan akses diakui oleh kementerian seperti itu, ya. Selain yang dari luar itu. Nah ini aturan peralihan terkait dengan TKBI, bahwa nilai TKBI itu tidak ada kadaluarsanya. Tetapi yang sekarang adalah kalau yang tanggal 11 TKDA atau TKBI yang dilaksanakan sebelum 11 Agustus gitu ya, itu peserta dapat mengunggahnya ya, sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022. Di edaran itu tahun 2021 itu typo ya. Jadi 27 Agustus 2022 itu Bapak Ibu yang memiliki sertifikat TKD atau TKBI sebelum tanggal 11 Agustus masih dapat diunggah di sini seperti itu. Nah, nanti akan divalidasi. Tetapi kalau sudah misalnya TKD atau TKBI yang diselenggarakan setelah tanggal 11 Agustus, maka penyelenggaranya yang akan menguploadnya. Ya untuk dalam negeri ya, kecuali yang untuk TOEFL, IELTS itu adalah DIS masing-masing yang mengunggahnya. Seperti itu. Ya, seperti ini yang ini